Sampdoria yang terdegradasi ke kasta kedua Liga Italia telah mulai membangun kekuatan mereka untuk kembali ke Serie A. Legenda dan mantan pelatih Juventus Andrea Pirlo mereka datangkan sebagai pelatih. Dan kedekatannya dengan Juventus akan sangat berguna untuk bisa mengembalikan kejayaan Sampdoria. Jangan lupa, Sampdoria dulu bukanlah klub mediocre seperti saat ini. Bahkan nama-nama pemain hebat yang kini tengah membela klub-klub raksasa seperti Manchester United dan Inter Milan asalnya dari Sampdoria. Bagaimana rencana Andrea Pirlo membawa kembali Sampdoria kembali bangkit dan apa yang selalu menjadi masalah bagi klub yang melahirkan banyak pemain hebat ini? Kami telah merangkumnya semua untuk Anda sebagai berikut. Sampdoria bukan tim kaleng-kaleng. Terakhir kali klub berjuluk Il Blu Cerchiati itu terdegradasi adalah saat akhir musim 2010-2011. Mereka hanya satu musim saja bermain di Serie B. Dan saat dipastikan terdegradasi musim ini, itu bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab Sampdoria berkutat di papan bawah dalam beberapa musim terakhir di kancah Serie A. Namun semua itu jauh berbeda saat era 1980-an hingga 1990-an. Di masa itu, Sampdoria adalah sebuah klub dengan banyak trofi. Mereka berhasil meraih gelar Coppa Italia pada musim 1984-1985, 1987-1988, dan 1988-1989. Sampdoria juga berhasil meraih trofi UEFA Winners' Cup pada tahun 1990. Klub yang bermarkas di kota Genoa itu juga berhasil meraih Scudetto di musim 1990-1991. Dilanjutkan dengan meraih trofi Supercoppa di musim 1991-1992 dan kembali meraih Coppa Italia pada 1993-1994. Di kompetisi Eropa, Sampdoria juga pernah mencapai babak final Liga Champions di musim 1991-1992. Namun saat itu, Sampdoria yang diperkuat oleh Roberto Mancini takluk 0-1 dari raksasa Katalan Barcelona yang kala itu dilatih oleh Johan Cruyff. Seiring waktu, prestasi Sampdoria pun menurun. Mereka pernah terdegradasi pada musim 1998-1999 dan baru kembali ke Serie A pada 2002-2003 dan kembali terdegradasi lagi pada 2010-2011. Deretan pemain hebat yang lahir di Sampdoria. Salah satu masalah Sampdoria sejak dulu masih sama. Mereka kerap menjual pemain terbaik mereka ke klub lain untuk menjaga keberlangsungan klub mereka sendiri. Keadaan semakin menyedihkan karena pemain yang menjadi tulang punggung mereka dibeli oleh klub dengan kondisi finansial yang jauh lebih baik dan berambisi bersaing di papan atas Serie A. Misalnya Eder Cittadine Martins, atau yang lebih dikenal dengan nama Eder, yang tampil apik dengan mencetak 12 gol di paruh pertama musim 2015-2016. Ia dijual ke Inter Milan. Luis Muriel, yang menjadi andalan sejak 2015, juga dijual ke Sevilla. Masih ingat Dufan Zapata? Ia pun akhirnya dilepas ke Atalanta. Lucas Torreira diboyong ke Arsenal. Kemudian Bruno Fernandes kini jadi punggawa Manchester United. Dan Patrick Schick dipinang oleh AS Roma. Daftar pemain hebatnya masih panjang. Joachim Andersen dilepas ke klub Prancis Lyon. Milan Skriniar dijual dan jadi tulang punggung Inter Milan. Dennis Praet dijual ke Leicester City. Mikkel Damsgaard diboyong ke Brentford. Andai saja semua pemain tersebut masih dipertahankan oleh Sampdoria, mungkin nasib mereka tidak akan turun kasta terus seperti saat ini. Tapi berjualan pemain ini yang ternyata jadi andalan pemilik Sampdoria. Hobi gonta-ganti pelatih. Dan karena strategi klub ini pula yang tampaknya membuat banyak pelatih keluar masuk. Mungkin juga karena kesal pemainnya dijual melulu. Sejak Ferrero sang juragan datang dan hingga tahun 2023 ini, Sampdoria total sudah 8 kali ganti pelatih. Michal Jovic yang bisa dibilang berhasil di musim 2014-2015 digantikan oleh Walter Senya di musim berikutnya. Dan saat itu Senya hanya bertahan 5 bulan dan kemudian digantikan oleh Vincenzo Montella. Montella kemudian pindah ke AC Milan dan Marco Giampaolo datang menggantikannya cukup lama, dari 2016 hingga 2019. Salah satu hasil polesan terbaik Giampaolo adalah Quagliarella, pemain berusia 36 tahun yang menjadi top skor Serie A musim 2018-2019 dengan total 26 gol. Dejan Stankovic kemudian datang menggantikan Giampaolo dan diharapkan bisa mengangkat Sampdoria dari zona degradasi. Namun akhirnya gagal juga.
Kelakuan pemilik klub rugikan Sampdoria. Masalah Sampdoria juga dipersulit oleh kelakuan sang pemilik klub. Ferrero pernah menggunakan uang klub untuk memproduksi film dan membeli properti di wilayah Florence. Pada Desember 2021, Ferrero ditangkap atas tuduhan terlibat dalam kasus korupsi. Pihak manajemen Sampdoria memastikan bahwa kasus itu tidak ada kaitannya dengan klub sama sekali. Ferrero pun kemudian mundur sebagai presiden Sampdoria. Ternyata dampak dari kejadian itu langsung terasa. Sampdoria kesulitan membayar gaji pemain dan staf di akhir tahun 2022 dengan nilai total berkisar 11 juta dolar. Untung gaji tersebut berhasil dibayarkan dan Sampdoria tidak dikenai pengurangan poin oleh otoritas sepak bola Italia. Harapan dari calon pemilik baru. Pemegang Sampdoria akhirnya menyetujui untuk dilakukan restrukturisasi. Sebelumnya Ferrero sangat keras kepala terhadap tawaran yang datang padanya terkait penjualan Sampdoria. Ferrero misalnya menolak tawaran Alessandro Barnaba, pemilik klub Lille di Liga Prancis. Padahal Barnaba telah mengajukan proposal rancangan yang begitu matang. Dengan adanya restrukturisasi ini, ada celah bagi pemilik Leeds United Andrea Radrizzani dan rekan bisnisnya Matteo Manfredi untuk mengakuisisi Sampdoria. Qatar Sport Investment, lembaga yang menaungi Paris Saint-Germain, juga dikabarkan akan membeli saham meski dalam jumlah kecil. Datangkan legenda Juventus. Andrea Pirlo resmi menunggangi Sampdoria pada Juni 2023. Mantan pelatih Juventus itu menyepakati kontrak 2 tahun dengan Sampdoria. Pirlo melepaskan jabatannya sebagai pelatih klub Turki, Fatih Karagümrük, setelah semusim menjabat sebagai pelatih utama. Pirlo mengakui bahwa ia tak mau sesumbar membawa Sampdoria kembali ke Serie A pada musim pertamanya. Legenda sepak bola Italia tersebut akan mengisi posisi pelatih kepala yang sebelumnya diisi oleh Dejan Stankovic. Kini sang legenda akan memanfaatkan kedekatannya dengan Juventus untuk membangun ulang Sampdoria dari dasar. Manfaatkan kedekatan Andrea Pirlo dengan Juventus. Tugas berat untuk mengembalikan Il Doria kembali ke Serie A Italia adalah sebuah tugas yang berat. Legenda Juventus itu pun langsung mengincar beberapa pemain berkualitas. Sebelumnya Pirlo mengincar Leonardo Bonucci di bursa transfer, dan kini ia dikabarkan mengincar 2 lagi nama pemain Juventus. Untuk Bonucci, karena usianya yang sudah menginjak 36 tahun, membuat dirinya mustahil diandalkan oleh Juventus. Sedangkan 2 pemain Juve lainnya adalah Gianluca Frabotta dan Enzo Barrenechea. Meski sudah hampir kepala 4, tapi Leonardo Bonucci tetap akan berguna kalau membela klub gurem seperti Sampdoria. Bonucci saat ini masih tetap memegang ban kapten Juventus. Ia menggantikan posisi Giorgio Chiellini yang pindah ke Los Angeles FC di kompetisi MLS Amerika Serikat. Di musim lalu, Bonucci masih dimainkan sebanyak 26 kali di ajang Liga Italia, Liga Champions, Liga Europa, dan Coppa Italia. Artinya, staminanya masih mumpuni untuk melanjutkan karir sepak bolanya bersama Sampdoria dan membantu mereka kembali ke Serie A. Sementara Gianluca Frabotta adalah pemain yang bisa menjadi kunci keberhasilan Il Doria sebab ia sudah malang melintang di banyak klub Italia. Selain membela Juventus, bek kiri berumur 24 tahun itu pernah bermain untuk Renate, Pordenone, Hellas Verona, Lecce, dan Frosinone. Artinya ia sudah mendapatkan banyak pengalaman untuk ikut membantu Andrea Pirlo mengubah Sampdoria menjadi tim ganas musim depan. Terakhir Enzo Barrenechea. Ia belum punya banyak pengalaman. Ia baru bergabung ke tim senior Juventus pada 2022 lalu. Dengan bergabung ke Sampdoria, Pirlo berharap Barrenechea bisa mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi untuk memunculkan semua potensinya. Kalau sukses merekrut Leonardo Bonucci, Gianluca Frabotta, dan Enzo Barrenechea, maka ada 3 pemain Juventus yang gabung Sampdoria. Bagaimana menurutmu? Apakah Andrea Pirlo akan berhasil mengangkat derajat Sampdoria dan kembali ke Serie A? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.